Halo, selamat sore semua. Sore hari ini Ibu akan memberikan contoh untuk salah satu ujian praktek kalian, yaitu membawa sebuah renungan ya. Ini hanya sebagian contoh, nanti kalian boleh ekspresi sendiri dengan gaya kalian. Nah, hari ini Ibu akan membawakan contoh renungannya dengan judul adalah hasil hubungan dengan Tuhan, yang Ibu ambil dari kitab Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Nah, Ibu akan bacakan ayatnya, yaitu sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, itu tadi adalah teksnya yang kita baca. Jadi yang penting di sini adalah judulnya. Judulnya tadi adalah hasil hubungan dengan Tuhan, dan teksnya diambil dari kitab Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Selanjutnya kita akan membahas materi ini. Apa sih hasil hubungan kita dengan Tuhan? Nah, poin-poinnya di sini nanti kalian akan jelaskan hasil hubungan kita dengan Tuhan. Yang Ibu mau bagikan ada 7, tapi Ibu nggak bagikan 7 ya. Ibu bagikan 3 saja. Yang pertama adalah hasil hubungan kita dengan Tuhan. Pertama adalah meluputkan dari kejahatan. Maksudnya apa sih ayat ini bilang meluputkan kita dari kejahatan? Artinya seperti ini. Kalau kita bergaul intim sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kita. Nah, kalau hati kita sudah diterangi oleh Roh Kudus itulah yang akan menjadi pengontrol di dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita diluputkan dari segala kejahatan, karena kadangkala kita bisa saja bermain-main dengan pikiran kita. Pikiran kita bisa saja ke orang jadi negatif. Pikiran kita bisa saja ke orang jadi salah. Pikiran kita bisa saja menjadi liar. Nah, dari pikiran ini yang sudah salah, kalau sudah pikiran ini masuk ke dalam hati, timbullah di dalam hati ini niat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya ketika hati dan pikiran kita melekat dalam hatinya Tuhan, kita tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Begitupun juga kalau mungkin seandainya ada niat jahat orang lain sama kita, kita akan diluputkan. Karena apa? Karena hidup kita sesungguhnya sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi kuncinya yang pertama, kalau kita mau memiliki hasil hubungan yang baik sama Tuhan, kita harus bisa menikmati hadirat Tuhan, sehingga kita akan diluputkan dari segala kejahatan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hasil hubungan kita dengan Tuhan, ternyata Tuhan bukan hanya meluputkan kita dari kejahatan, tapi Tuhan juga akan membentengi kita. Contohnya seperti ini. Misalkan kalian lagi jalan-jalan ke mall, tiba-tiba ada orang yang niat jahat tepok kalian dengan maksud mungkin mau menghipnotis kalian atau menipu kalian. Tetapi karena kita ketika kita datang dari rumah untuk jalan-jalan ke mall, kita sudah berdoa, sudah ditutup bungkus dengan kuasa Tuhan Yesus. Jadi kita tuh dipagari, dibentengi sama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita mungkin ingin dihipnotis orang atau ditipu orang, kita nggak bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus atau Roh Allah yang membentengi kita. Tetapi kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang melekat sama Tuhan, bisa saja hal itu terjadi di dalam diri kita. Mungkin kita jalannya dengan pikiran yang kosong, dengan pikiran yang hampa. Dan ketika ada orang yang memperhatikan kita, wah ini calon mangsa saya nih, kayaknya orang ini bisa nih saya hipnotis. Karena apa? Karena mereka sudah baca pikiran kita. Mereka sudah lihat ini kondisi kita nih lagi jalan ngelamun, kondisi kita hampa, kondisi kita kosong. Makanya orang-orang jahat itu berusaha lihat mimik muka kita. Tetapi percayalah, kalau kita sudah
melakukan pertama kali di dalam doa, percaya Tuhan Yesus yang akan membentengi kita dan meluputkan kita. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah hasil hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tadi yang pertama Tuhan akan meluputkan kita dari kejahatan, yang kedua Tuhan akan membentengi kita dari kejahatan, yang ketiga adalah mendengar dan menjawab doa kita, ya. Jadi walaupun mungkin hari-hari ini kita nggak pernah bertemu Tuhan secara langsung, ya, tetapi Tuhan itu hanya sejauh doa. Artinya apa? Tuhan itu merindukan setiap anak-anaknya bisa datang memuji dan menyembah Tuhan. Disinilah yang Tuhan rindukan. Setiap hari kita adakan persekutuan yang manis. Ketika kita membangun hubungan kita yang manis sama Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan mendengar setiap isi hati kalian. Tuhan pasti akan menjawab apa yang menjadi keperluan bahkan kebutuhan kalian. Karena apa? Kalian belajar datang menyembah Tuhan dengan hati yang merendahkan diri, dengan hati yang benar-benar, Tuhan, ini loh saya butuh Engkau, saya perlu Engkau, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa buat saya, ya. Jadi 3 poin ini yang Ibu sudah bagikan, biarlah ketiga poin ini akan memberkati kalian di dalam nanti kalian praktek ujian. Kesimpulan dari poin 1, 2, dan 3, hasil untuk kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, hasilnya adalah kita akan diluputkan dari segala kejahatan, kita akan dibentengi Tuhan, bahkan Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, jadi ini salah satu contoh renungan yang Ibu share. Jadi ini adalah salah satu bahan ujian praktek kalian yang harus kalian buat videonya dengan durasi 5 menit minimal dan maksimal 15 menit. Oke ya, jangan lupa pakai seragamnya, seragam sekolah, tapi bebas. Mau seragam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, yang penting pakai seragam. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.